Lihat itu, serunya kepada suami barunya yang berjas mahal. Dulu dia pacaran sama aku. Untung aku ninggalin dia. Masa depan sama tukang bangunan. Mimpi. Suaranya sengaja diperkeras agar semua orang di restoran bisa mendengar. Para tamu mulai berbisik dan menatap ke arah pria itu. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Kerja apa sekarang? Masih jadi tukang bangunan? Ejek suaminya sambil tertawa. Untung istriku pilih aku. Tapi tunggu, kenapa tiba-tiba seorang direktur perusahaan besar menghampiri dengan hormat? Kenapa dia memanggil pria berkaus itu Pak? Sebelum lanjut cerita, tulis di komentar jam berapa kalian biasanya menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Semoga sahabat semua yang mendukung selalu dilimpahi kesehatan, rezeki yang halal dan ketenangan hati. Amin. Vian selalu bangun jam 4 pagi. Suara azan subuh belum berkumandang, tapi dia sudah bersiap dengan seragam kerjanya yang sederhana. Kaos oblong biru, celana jeans lusuh, dan sepatu boots yang sudah berkali-kali dijahit. Pekerjaannya memang berat. Setiap hari dia memikul semen, mengangkat batu bata, dan bekerja di bawah terik matahari. Tangannya kasar penuh kapalan, kulitnya gelap terbakar sinar UV. Tapi Vian tidak pernah mengeluh. Kerja apapun yang halal itu mulia, selalu dia katakan sambil tersenyum. Yang membuat Vian istimewa bukan hanya etos kerjanya, tapi kebaikan hatinya. Setiap gajian, dia selalu menyisihkan sebagian untuk membantu tetangga yang kesulitan. Ketika Bu Sari sakit dan tidak bisa bayar rumah sakit, Vian diam-diam menanggung biayanya. "Gak apa-apa Bu, yang penting Ibu sehat," katanya ketika Bu Sari menangis berterima kasih. Vian juga punya keahlian luar biasa dalam bidangnya. Dia bisa membaca gambar arsitektur dengan sempurna, paham struktur bangunan hingga detail terkecil, bahkan bisa mendesain sendiri. Para kontraktor sering memanggilnya untuk proyek-proyek sulit. Vian memang jenius, kata Pak Budi, mandor senior. Dia bisa melihat masalah yang bahkan insinyur lulusan kampus ternama nggak bisa deteksi. Di tengah kesidupannya yang sederhana, Vian punya satu kebahagiaan, Fanny, pacarnya sejak SMA. Gadis cantik yang dulu selalu bilang, "Aku nggak peduli kamu kerja apa, yang penting kamu baik hati." Setiap pulang kerja, Vian selalu mampir ke warung tempat Fanny bekerja, membawakan makanan atau sekadar menemani. "Kapan kita nikah, Vian?" tanya Fanny suatu sore. "Sabar, Van, aku lagi ngumpulin uang. Pengen kasih kamu pernikahan yang layak," jawab Vian, sambil menggenggam tangan kasar miliknya dengan lembut. Segalanya berubah ketika Fanny mulai bekerja di toko perhiasan mewah di mall. Lingkungan barunya membuatnya bertemu orang-orang dari kalangan berbeda. Teman-teman barunya selalu bercerita tentang pacar atau suami yang sukses, mobil mewah, liburan ke luar negeri. "Pacar kamu kerja apa, Van?" tanya Dina, temannya yang pacarnya pengusaha. "Tukang bangunan," jawab Fanny pelan. Tiba-tiba merasa malu. "Aduh, Van, masa depan kamu gimana kalau sama tukang bangunan? Kapan bisa punya rumah bagus, mobil, atau liburan ke Bali?" Racun kata-kata itu perlahan menggerogoti hati Fanny. Setiap kali Vian datang menjemput dengan bajunya yang berdebu dan aroma keringat setelah kerja keras, Fanny mulai merasa malu. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Vian datang ke mall untuk menjemput Fanny. Dia sedang berkumpul dengan teman-temannya di food court. "Itu pacar kamu, Van?" tanya Dina keras, sengaja agar Vian mendengar. "Wah, kelihatan banget ya tukang bangunannya," sambung Rita sambil mencibir. Vian terdiam. Dia merasakan tatapan sinis dari teman-teman Fanny. Bajunya memang berdebu, sepatu bootsnya penuh lumpur. Dia baru selesai lembur menyelesaikan proyek penting. "Fanny," katanya pelan, "ayo pulang." Tapi Fanny malah berkata dengan nada dingin, "Kamu tunggu di bawah aja, Vian. Aku belum selesai." Kata-kata itu seperti tamparan. Vian terdiam, mengangguk pelan, dan pergi menunggu di lobi. "Masa kamu mau buang masa depan sama dia?" bisik Dina. "Lihat tuh, Steven, teman kuliah aku. Dia pengusaha muda, baru 28 tahun, udah punya usaha ekspor-impor. Mobilnya BMW, rumahnya di PIK. Dia tertarik sama kamu loh." Sebulan kemudian, Fanny memutuskan Vian lewat pesan WhatsApp.
Tidak ada percakapan, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Hanya kalimat singkat. Maaf Vian, aku sudah dapat yang lebih baik. Vian membaca pesan itu berkali-kali sambil duduk di kontrakan sempit miliknya. Dadanya sesak, tapi air mata tidak keluar. Dia sudah terlalu kuat menghadapi berbagai ujian hidup. Teman-temannya di proyek mencoba menghibur. Lupain aja Vian, cewek macem gitu nggak layak buat kamu, kata Joko. Iya, cari yang lain yang bisa menghargai kerja keras kamu, tambah Udin. Tapi Vian hanya tersenyum pahit. Nggak apa-apa, mungkin memang ini yang terbaik. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia melihat foto Fanny di Instagram, sudah resmi berpacaran dengan Steven. Pria berjas rapi dengan mobil BMW mengkilap. Captionnya, Alhamdulillah, akhirnya ketemu jodoh yang bisa kasih masa depan cerah. Vian tidak memblok akun Fanny. Dia juga tidak menghapus foto-foto kenangan mereka. Bukan karena belum move on, tapi karena dia ingin mengingatkan dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Alih-alih larut dalam kesedihan, Vian justru semakin rajin bekerja. Dia mulai mempelajari bisnis konstruksi lebih dalam, mengambil kursus manajemen proyek di malam hari, dan menabung dengan lebih disiplin. Aku nggak mau balas dendam, katanya suatu malam kepada dirinya sendiri. Tapi aku mau membuktikan kalau orang seperti aku juga bisa sukses. 3 tahun berlalu, Vian kini bukan lagi sekadar tukang bangunan biasa. Dengan keahlian dan visinya, dia berhasil mendirikan perusahaan konstruksi sendiri. Dimulai dari proyek-proyek kecil, kini perusahaannya menangani pembangunan gedung-gedung besar. Tapi Vian tetap rendah hati. Dia masih sering turun langsung mengawasi proyek, masih memakai kaos oblong dan jeans, masih makan di warung pinggir jalan bersama pekerjanya. Bos, kenapa nggak pakai jas aja? Biar orang tahu kita ini perusahaan besar, kata Dika anak buahnya. Gak perlu Dik, yang penting kerjaan beres, penampilan mah nomor sekian, jawab Vian. Malam itu, rekan bisnisnya mengajak Vian makan di restoran mewah untuk membahas tender proyek pembangunan mall baru. Restoran yang sama, di mana 3 tahun lalu dia pernah dipermalukan. Vian datang dengan penampilan seperti biasa, kaos oblong, jeans, dan sepatu boots. Para pelayan menatap aneh, tapi dia tidak peduli. Di sudut ruangan, matanya menangkap sosok yang familiar, Fanny, duduk bersama pria yang dia kenal sebagai Steven dari foto-foto Instagram. Mereka sedang merayakan anniversary. Fanny terlihat cantik dengan dress mahal dan perhiasan berkilau. Steven memakai jas branded sambil pamer jam tangan mewah kepada meja sebelah. Lihat nih, Rolex Limited Edition, baru keluar kemarin langsung aku beli, kata Steven keras agar orang lain mendengar. Vian memilih meja di sudut, berharap tidak terlihat, tapi takdir berkata lain. Itu kan mantanmu? Bisik teman Steven yang mengenali Vian. Fanny menoleh dan matanya membulat. Iya, itu Vian, yang tukang bangunan itu. Hahaha, wah untung kamu gak jadi sama dia. Lihat tuh, masih aja berpenampilan kayak gitu. Suara Steven cukup keras hingga beberapa meja menoleh. Vian merasakan tatapan sinis yang familiar, persis seperti 3 tahun lalu. Fanny, Steven sengaja memanggil dengan suara keras. Kenalan dong sama mantanmu. Fanny terlihat ragu, tapi Steven sudah berdiri menghampiri meja Vian. Hai bro, Vian kan? Aku Steven, suami Fanny. Makasih ya udah jagain dia dulu. Sekarang giliran aku, kata Steven dengan nada yang terdengar ramah, tapi syarat sindiran. Vian hanya mengangguk sopan. Selamat ya atas pernikahannya. Makasih. Alhamdulillah sekarang Fanny udah bisa hidup nyaman. Rumah di PIK, mobil BMW, liburan ke luar negeri tiap tahun. Enggak kayak dulu, ya kan? Steven menyeringai. Beberapa tamu restoran mulai memperhatikan. Ada yang berbisik, ada yang menatap kasihan kepada Vian. Kerja di mana sekarang bro? Masih jadi tukang bangunan? Tanya Steven. Masih di bidang konstruksi, jawab Vian singkat. Oh tetep ya. Ya udahlah yang penting halal kan? Steven tertawa. Fanny, ayo foto sama mantanmu, biar dia punya kenangan. Fanny akhirnya mendekat dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan lagi rasa malunya terhadap Vian. Hai Vian, sapanya pelan. Hai Vian, kamu sehat? Sehat, kamu gimana? Sebelum Vian bisa menjawab, Steven menyelah. Dia mah gitu-gitu aja Vian. Lihat aja penampilannya. Untung kamu pilih aku. Saat itulah Pak Hartono, Direktur Utama perusahaan pengembang terbesar di Indonesia, masuk restoran bersama rombongannya. Matanya langsung mencari-cari. Loh, itu Pak Vian, serunya sambil menghampiri dengan langkah cepat. Steven dan Fanny terdiam bingung. Pak Vian, saya sudah menunggu dari tadi. Maaf terlambat,
Tadi meeting dengan investor dari Singapura, kata Pak Hartono sambil berjabat tangan dengan hormat kepada Vian. Tidak apa-apa Pak Hartono, saya juga baru sampai, jawab Vian tenang. Stephen masih belum paham. Maaf, Bapak siapa ya? Oh, saya Hartono, Direktur Utama Hartono Group. Sedang meeting dengan Pak Vian, owner dari Karya Bangsa Construction. Dunia Stephen dan Fanny seketika runtuh. Owner? Stephen bertata-tata. Iya, perusahaan konstruksi terbesar kedua di Jakarta. Pak Vian ini yang menangani pembangunan gedung-gedung pencakar langit di SCBD. Luar biasa, umur masih muda tapi visinya sudah seperti konglomerat senior. Jelas Pak Hartono bangga. Pak Vian, ini teman Bapak, tanya Pak Hartono melihat Stephen yang masih terdiam. Bukan Pak, hanya kenalan lama, jawab Vian sambil melirik Fanny yang wajahnya pucat pasi. Pak Hartono mengajak Vian ke meja VIP yang sudah disiapkan khusus. Para pelayan yang tadi menatap sinis, kini berlomba-lomba melayani dengan hormat. Pak Vian, soal tender mal baru di BSD itu kami sudah putuskan. Hanya perusahaan Bapak yang sanggup menyelesaikan proyek sebesar itu, kata Pak Hartono. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Ngomong-ngomong, helikopter Bapak sudah standby belum? Nanti habis makan kita langsung survei lokasi via udara. Stephen nyaris tersedak mendengar kata helikopter. Fanny bahkan sampai menjatuhkan gelas. Setelah Pak Hartono mengambil dokumen di mobil sebentar, Stephen memberanikan diri menghampiri Vian lagi. Kali ini dengan sikap yang sangat berbeda. Vian, maksudku Pak Vian, katanya terbata-bata. Maaf tadi, aku nggak tahu kalau... Nggak apa-apa, potong Vian tenang. Kamu nggak salah. Aku memang masih kerja di bidang konstruksi kan? Fanny akhirnya mendekat dengan mata berkaca-kaca. Vian, maafin aku. Vian menatap mantan kekasihnya itu dengan mata yang tidak lagi menyimpan dendam. Untuk apa minta maaf, Van? Aku bodoh. Aku ninggalin kamu karena mikir kamu nggak bisa kasih masa depan. Padahal apa? Tanya Vian lembut. Padahal kamu jauh lebih sukses dari yang aku bayangkan. Lanjut Fanny sambil menangis. Vian tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang yang sudah menemukan kedamaian. Van, kamu nggak salah pilih Stephen. Dia orang baik, bisa kasih kamu kebahagiaan. Dan saya juga nggak menyesal sama jalan hidup aku sekarang. Tapi Vian, kalau aku tahu kamu bakal sukses kayak gini, kalau kamu tahu aku bakal sukses, terus apa? Kamu bakal balik sama aku karena uang? Bukan karena sayang. Vian bertanya dengan nada yang tidak menghakimi, hanya ingin tahu. Fanny terdiam. Pertanyaan itu menohok jantung nuraninya. Van, cinta yang beneran itu gak nunggu seseorang sukses dulu baru sayang. Cinta yang beneran itu sayang sama orangnya, bukan sama hartanya. Kamu bahagia sama Stephen kan? Syukurin. Itu yang penting. Stephen yang mendengar percakapan itu merasa sangat kecil. Pria yang dia rendahkan ternyata jauh lebih besar hatinya. Pak Vian, kata Stephen pelan. Saya minta maaf, saya sudah bersikap tidak sopan tadi. Gak apa-apa, kita semua pernah salah menilai orang lain dari penampilan. Yang penting sekarang, kita bisa belajar. Pak Hartono kembali dengan dokumen dan tim pilotnya. Pak Vian, pilotnya sudah konfirmasi. Helikopter siap take off dalam 10 menit. Baik Pak, saya pamit dulu ya, kata Vian sambil berdiri. Sebelum pergi, Vian menoleh ke Stephen dan Fanny untuk terakhir kalinya. Stephen, jaga Fanny baik-baik. Dia perempuan yang baik, cuma kadang suka bingung sama prioritas hidup. Dan Fanny, Vian tersenyum. Semoga kamu bahagia, beneran bahagia. Bukan karena punya barang mewah, tapi karena ketemu orang yang bisa nerima kamu apa adanya. Setelah Vian pergi, restoran menjadi sunyi. Para tamu yang tadi berbisik-bisik kini menatap Stephen dan Fanny dengan tatapan yang berbeda. Fanny menangis dalam diam. Dia baru menyadari bahwa dia telah kehilangan berlian yang dia anggap batu biasa. Dan ketika berlian itu sudah bersinar terang, sudah terlambat untuk menyesal. Di luar restoran, suara helikopter mulai terdengar. Melalui jendela kaca, semua orang bisa melihat Vian naik ke helikopter mewah dengan logo perusahaannya. Stephen menatap istrinya yang masih terisak. Fanny, kita pulang yuk. Tapi dalam hati, Stephen tahu bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Dia baru saja bertemu dengan pria yang mengajarkannya arti dari kerendahan hati, kerja keras dan kebesaran jiwa. Sementara helikopter Vian menghilang di langit Jakarta, meninggalkan satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya, dan cinta sejati tidak pernah memandang status sosial.
Cerita Vian mengajarkan kita bahwa kesuksesan sejati bukan hanya diukur dari harta, tapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita menghadapi ujian hidup. Kadang, orang yang kita remehkan hari ini bisa jadi adalah orang yang akan kita kagumi di masa depan. Dan kadang, keputusan yang kita buat berdasarkan materialisme akan membawa penyesalan seumur hidup. Yang terpenting adalah, jadilah seperti Vian, rendah hati dalam kesuksesan, lapang dada dalam menghadapi hinaan, dan selalu punya hati yang besar untuk memaafkan.